Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini Bunda sama Eca lagi jalan-jalan di Panggarit nih. Kita lagi nikmatin kuliner tradisional Tempo Dulu. Kuliner tradisional Tempo Dulu dapat kita temukan di Benopa, Pemalang, Jawa Tengah. Tempat ini dapat menjadi obat rindu dengan kuliner tradisional yang saat ini sulit untuk ditemukan. Di Benopa, kita bisa memanjakan lidah dengan beraneka ragam kuliner tradisional yang rasanya autentik dan membuat rindu penikmatnya. Mulai dari nasi pecel, urap, ubi godok, talas, ganyong hingga nasi jagung juga ada. Dan kali ini kita lagi makan yang namanya keong sawah atau yang dikenal juga sebagai tutut sawah. Nah, keong sawah ini atau tutut sawah bukanlah makanan baru di Indonesia. Beberapa daerah justru kerap menyajikan tutut sebagai camilan atau lauk. Saat musim hujan dan mendekati musim panen, keong sawah atau tutut ini jadi sangat mudah ditemukan. Masa-masa ini pun jadi waktu panen petani untuk mendapatkan keong sawah yang melimpah. Di musim setelah panen dan sesaat sebelum menabur tanaman baru, para petani menyeberang melalui ladang padi yang ditebang untuk memanen siput. Sebagian orang mungkin merasa jijik ya untuk menyantap daging keong ini teman-teman. Karena keong sawah ini sedikit berlendir ya. Selain itu bentuknya yang kurang meyakinkan untuk disantap juga membuat beberapa orang enggan menyantapnya. Padahal sebenarnya daging keong sawah ini atau tutut memiliki protein yang tinggi. Selain itu, dagingnya memiliki rasa manis seperti kerang, sedangkan teksturnya yang kenyal dan berserat seperti jamur. Dan tidak dipungkiri, hal inilah yang membuat masakan Prancis dan Eropa menjadi lezat. Nah, yang pasti teman-teman kalau mau masak nih harus mencuci siput dengan air dingin beberapa kali untuk menghilangkan bau lumpurnya. Setelah itu rendam dalam air selama 5 menit. Jika sudah dicuci bersih, keong sawah bisa direbus selama 5-7 menit dan siap disajikan. Kalau tidak ingin direbus, kita juga bisa nih menggorengnya atau bahkan menumisnya dengan tambahan sayuran. Karbohidrat seperti pasta atau jenis daging lainnya, daging keong sawah tumis pedas pun terasa nikmat dengan sensasi rasa pedas dan gurih kenyal. Dan untuk kali ini saya makan siput atau keong sawah itu di sate nih teman-teman. Jadi itu kayaknya sih udah diolah dulu, udah dimasak, kemudian ditusuk-tusuk dan olahannya sendiri ada kayak kelapanya. Jadi ampas kelapanya itu dimasukin juga nih teman-teman. Dan memang hobi kita pada saat kita pulang ke Pemalang, kita selalu mampir ke Panggarit nih. Karena di Panggarit banyak sekali makanan enak yang bisa kita nikmatin. Dan ini Abida sedang makan bakwan gorengnya. Bakwan gorengnya juga enak banget. Dan yang membuat semakin unik di Benowopak ini juga nih teman-teman, selain makanannya banyak, makanan-makanan tradisional yang benar-benar menggugah selera, di Benowopak ini ada yang unik nih. Di Kamis Wage kita tidak diperkenankan membayar menggunakan uang recehan atau uang rupiah maksudnya, tapi kita diwajibkan membayar menggunakan uang klitik. Uang klitik merupakan koin dari kayu yang dibuat khusus. Koin tersebut ditukarkan dengan uang rupiah seharga 2.000 per koinnya. Dan koin tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan yang tersedia. Ini memang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk kembali kepada jajanan-jajanan tradisional yang sehat. Kalau saya sendiri sih jujur senang banget ya teman-teman ya kesini, karena selain tiketnya murah itu cuma Rp3.000, kita bisa menikmati pemandangan yang bagus banget. Dan banyak sekali monyet-monyet yang turun, kera-kera kecil gitu ya,
itu dari berbagai ukuran nih. Ada yang bayi-bayi itu yang keranya benar-benar masih merah, itu pun juga ada. Dan kera-kera yang sedang menggendong bayinya kera itu juga ada. Jadi emang banyak banget yang bisa kita nikmatin ya teman-teman di situ ya. Dan di situ juga ada wahana bermain yang bisa dinikmati sama anak-anak kita. Dan lokasi di Benua Pak sendiri terletak di Desa Penggarit ya, di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dan jarak dari alun-alun Pemalang dapat menghabiskan waktu kurang lebih 45 menit jika kita menggunakan kendaraan pribadi. Dapat juga nih menggunakan angkutan umum dari alun-alun Pemalang ke arah selatan, mengikuti jalur Pemalang Radu Dongkal. Kemudian setelah sampai Pasar Paduraksa, itu kita belok kiri menuju arah Desa Sungapan. Nah, untuk angkutan umum rutenya hanya sampai di Desa Sungapan itu. Dari pertigaan Desa Sungapan menuju lokasi tempat wisata itu udah gak jauh nih teman-teman. Hanya perlu berjalan melewati jembatan bendungan yang memisahkan antara Desa Penggarit dan Desa Sungapan. Sekitar 10 menit lah setelah melewati jembatan terdapat makam pahlawan di sebelah kirinya, di mana di depan makam pahlawan terdapat jalan menuju Benua Pak. Tiketnya sendiri murah banget, itu cuma Rp3.000 per orang ya, dan parkirnya Rp2.000 untuk motor. Dan untuk mendapatkan wahana di dalam Benua Pak itu kita dikenakan biaya lagi. Misalnya nih untuk Taman Kelinci 5.000 per orang, wahana memanah 10.000 per orang, wahana menembak 20.000 per orang. Dan Benua Pak sendiri itu dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Fasilitasnya sudah cukup lengkap, dilengkapi dengan toilet umum, musola, gedung pertemuan dan perpustakaan. Dan perpustakaannya masih dalam proses, tapi sudah lumayan bagus kok pada saat saya ke sana itu. Dan penginapan yang paling dekat di situ adalah The Winner Premier Hotel yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Selatan nomor 1 Pemalang. Jaraknya sekitar 8,9 km ya. Tarifnya mulai 230.000 saja loh per malam. Dengan fasilitas wifi, parkir, AC, restoran juga ada. Oke, sudah dulu ya teman-teman ya. Kita mau nikmatin makanannya dulu nih. Bye-bye dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum.